Seenak apa aja. Kayak panggilnya adik atau kakak berasa tua banget. Oke, hari ini tapi sebelum memulai pembelajaran kita mau baca doa dulu deh. Siapa yang biasanya mimpi kelas 10? Enggak. Siapa? Sami'na wa ata'na surat al-Fatihah. Intaha tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran akidah akhlak. Materinya seharusnya kita menghindari perbuatan syirik. Sebelumnya teman-teman atau adik-adik di sini tahu syirik itu apa? Ada yang tahu? Kayak yang iri gitu. Yang iri betul. Ada lagi? Penyakit hati betul. Ada lagi? Atau udah diajarin sebelumnya materi ini? Udah belum? Udah atau udah belum? Udah atau belum deh? Lanjut aja ya. Pengertian syirik. Iya sih. Syirik secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu asyirku yang artinya kemusyrikan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan atau iktikad yang menyekutukan Allah sehingga menyekutukan Allah dengan yang lain seakan-akan ada maha kuasa di samping Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik dan syirik merupakan dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah. Maka kita harus berhati-hati dengan syirik tersebut, tidak sembarangan untuk menuduh orang lain karena hakikat syirik itu ada di dalam hati. Tadi ada yang disebut juga penyakit hati, betul, karena syirik ada di dalam hati. Yang tahu persis urusan hati hanyalah Allah, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Boleh? Ayo, satu orang, jangan bisik-bisik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Udah jelas ya di situ, syirik tersebut adalah dosa yang besar. Siapapun yang melakukan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Selanjutnya macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua, yakni syirik akbar, artinya syirik besar atau disebut juga dengan syirik jali. Dan yang kedua yaitu syirik asghar, yang artinya syirik kecil atau disebut juga dengan syirik khafi, yang artinya syirik samar-samar. Yang pertama yaitu syirik akbar, tadi disebut juga dengan syirik yang besar. Satu, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan lain selain Allah dan Tuhan-Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah. Nah, udah jelas banget kan Allah itu Maha Esa satu. Yang kedua, menganggap ada sesembahan selain Allah.
menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu, karena mereka disebut musyrik sehingga perlu dimurnikan ketauhidannya, karena Allah tidak beranak atau diperanakan. Surat apa itu? Al-Ikhlas ayat 3. Selanjutnya syirik asghar. Yang kedua, syirik asghar atau syirik khafi, yaitu perbuatan yang secara tersirat mengandung perbuatan ada kuasa di samping Allah. Misalkan pernyataan seseorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Ada yang salah dari pernyataan itu? Jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Karena yang menyembuhkan Allah, yang mengobati dokter. Jangan kebalik ya. Pertanyaan seperti itu menyiratkan seakan-akan ada penguasaan bahwa sesuatu yang berkuasa selain Allah. Seorang mukmin yang baik dalam peristiwa seperti tersebut yang betul, yaitu seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, pasti saya akan mati. Itu pernyataan yang betul. Lanjut. Selanjutnya itu bahaya perbuatan syirik. Akibat negatif perbuatan syirik antara lain yaitu amal soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Seperti halnya misalkan kita sudah baik sama teman nih, kita melakukan kesalahan, pasti yang diungkit-ungkit kesalahan kita, padahal yang lebih banyak itu perbuatan baik. Ada kan yang gitu teman, misalkan kita udah baik sama temannya, tapi kita melakukan kesalahan satu aja, terus perbuatan yang baik kita dilupakan. Ada yang gitu di sini. Nah. Yang kedua yaitu orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Yang ketiga akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, yang melakukan perbuatan syirik itu akan masuk ke neraka jahanam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Nah, yang melakukan perbuatan syirik itu akan masuk ke neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Selanjutnya yaitu cara menghindari perbuatan syirik. Di antara perilaku atau hal-hal yang bisa dilakukan agar seseorang terhindar dari perbuatan syirik adalah satu, selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Di sini teman-teman sholat nggak? Sholat. Iya, harus dong. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau misalkan gak ada tiang, gak ada keimanan, gak ada tiangnya, pasti roboh kan? Kayak rumah kalau misalkan gak ada tiangnya pasti roboh. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena dengan begitu akan selalu diberi jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapinya. Kalau misalkan kita punya masalah, ya kembali pada Allah. Pasti Allah akan kasih jalan yang terbaik. Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan
dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Khalik. Ibadah merupakan salah satu komponen paling mendasar dalam membangun kedekatan dengan Allah. Semakin banyak melakukan ibadah, semakin terbuka kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya apa teman-teman? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi ini, dari awal, dari pengertian, dari macam-macam, dari bahaya, dari cara mengatasinya? Ada yang bisa? Hadis. Ayo. Enggak ada Quran. Iya. Gak apa-apa, di tempat aja, gak usah maju. Mau? Boleh, silakan. Ayo, bukan lagi ujian, semangat. Gak usah tegang. Kita santai aja. Ada hadiahnya loh. Ayo. Jangan tegang, jangan tegang. Ada hadiahnya. Satu orang aja, karena coklatnya cuma satu. Ayo di belakang. Atau mau ditambah lagi hadiahnya? Mobil Portodor di parkiran. Ayo. Bagi deh, biar semangat. Dua. Ayo, yang berani. Ayo, itu coklatnya udah manggil-manggil loh. Gak apa-apa, gak semuanya juga gak apa-apa. Kayak macam-macam juga, cuma disebutin gak apa-apa. Yang penting beraninya. Boleh nih, boleh, silakan. Jadi syirik itu adalah perbuatan yang musyrik dan kita sebagai umat Islam tidak boleh apa sih namanya? Tidak boleh ada enggak jadi kita itu sebagai umat Islam tidak boleh mempunyai sifat yang syirik atau apa sih namanya? Iri hati kan syirik itu penyakit hati. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai sifat yang syirik sama aja kan kita apa ya namanya? Kayak semacam kita itu punya penyakit hati gitu. Kita syirik ke orang gitu. Selanjutnya, langsung macam-macam. Macam-macam syirik itu ada dua macam. Syirik akbar. Syirik akbar yaitu syirik yang besar. Terus yang kedua syirik asghar. Syirik asghar itu yaitu syirik yang kecil. Terus cara menghindari sifat syirik. Cara menghindari sifat syirik itu ada empat. Ada empat. Itu kita harus selalu dekat dengan Allah. Bisa jadi kita harus selalu sholat kayak semacam gitulah sholat. Bertakwa kepada Allah. Terus yang ketiga selalu mengingat Allah. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 46. ayat 6. Terus yang keempat udah ya Kak? Udah. Udah.
Tepuk tangan. Yeay. Apa namanya? Cipak Tiffany. Dapatkan coklat. Terima kasih ya Kak. Ya. Bolehlah bagi-bagi ya. Ya, rela bagi-bagi. Mungkin cukup sekian dari Kaorit. Selanjutnya ada materi-materi yang lain. Takut waktunya nggak cukup, takutnya boring juga kelamaan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi